아들, 잠깐. 아직 안 끝났거든요. 여기 또. 남자친구 생겼다며? 저만 아닌데. 걱정 마. 유부남. Drama ini juga tak kalah menariknya dengan drama-drama lain yang sudah kita bahas guys. Drama ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang hobi memasak, yang sedang jatuh cinta kepada mahasiswi Indonesia yang kuliah di Korea. Demi mendapatkan perhatiannya, pemuda ini membuatkan makan siang yang enak untuknya. Nah, gimana tuh ceritanya guys? Ya udah, biar nggak penasaran lagi, langsung aja pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya. Diceritakan ada seorang gadis yang bernama Yulia. Dia ini sedang berkuliah di Korea Selatan. Dia juga adalah gadis yang baik dan ramah. Maka tak heran membuat seorang pemuda asli Korea yang bernama Yung jatuh hati kepadanya guys. Yung adalah seorang anak dari pemilik sebuah restoran. Nah, sebagai anak dari juru masak, tentunya Yung juga pandai memasak seperti ayahnya. 아들, Yung seringkali mengantarkan makanan ke kampusnya Yulia. Teman-teman Yulia yang kebanyakan asli orang Korea adalah langganan dari restoran milik bapaknya ini. 실례합니다. Yung agak heran kenapa Yulia tidak pernah memesan makanan di restoran ayahnya. Jadinya ia pun berinisiatif untuk memberikan kotak makan siang kepada Yulia. Sekalian juga mengantar makanan kepada teman-teman Yulia yang ada di kampus. Namun makan siang tersebut ditolak guys lantaran Yulia telah membawa bekal makan siang sendiri. Akhirnya kotak makan siang itu ia ambil kembali dengan wajah yang agak sedih. Bahkan Yung pun juga memakan sendiri makanannya itu. Suatu hari, Yung berbelanja di pasar dan tidak sengaja melihat Yulia yang sedang berbelanja juga di salah satu toko yang menjual bahan-bahan halal. Dari sini Yung menjadi tahu bahwa Yulia adalah gadis muslim yang tidak bisa sembarang memakan makanan. Akhirnya Yung pun membeli bahan makanan yang sama dengan Yulia. 무슬림이세요? 할랄? 네, 할랄. Hal itu untuk membuat makan siang buat Yulia lagi guys. Ia pun bahkan mencari tahu informasi tentang makanan apa saja yang bisa dimakan oleh orang muslim. Dengan penuh semangat, ia membuat kembali makanan yang bisa dimakan oleh Yulia nih. Setelahnya, ia pun menaruhnya di loker Yulia kembali. Dengan rasa khawatir makanannya akan ditolak kembali, Yung pun menaruh tulisan halal di kotak makanannya itu. Dan diam-diam ia mengamati dari jauh dan ia pun menjadi lega saat melihat Yulia mengambil makanannya itu. Akhirnya Yung pun bisa pulang dengan hati senang. Masih di hari yang sama, Yulia pun teleponan dengan ibunya yang ada di Indonesia. Ia memberitahu bahwa ia mendapat sebuah hadiah makanan yang nggak tahu dari siapa guys. Sang mama pun mengatakan untuk berhati-hati dalam memilih makanan. Apalagi tidak tahu siapa yang memasaknya. Nih, lihat tuh lihat. Sama mama. Iya, Ma, iya. Di sini Yulia juga memberitahu bahwa hadiah ini ada tulisan halalnya. Namun sang ibu masih tetap merasa khawatir dengan makanan itu. Dan akhirnya Yulia pun tidak jadi memakannya. Ia menaruh kembali kotak makan siang itu di dalam lokernya. Dan tibalah keesokan harinya, Yung kembali menaruh kotak makan siang yang baru di tempat yang sama. Dan betapa terkejutnya dia di sana, ia melihat ada makanan yang kemarin terlihat masih utuh dan tidak dimakan sama sekali. Namun Yung tidak mudah putus asa guys. Setiap hari ia tetap menaruh kotak makan siang di lokernya Yulia. Dengan harapan kali ini akan dimakan oleh Yulia guys. Namun tetap saja Yulia tidak menyentuh kotak makanan tersebut. Bahkan nyaris 1 minggu Yung membuatkannya dan terus menaruhnya di loker. Hingga suatu hari Yulia tahu siapa yang mengirim makanan tersebut.
Dan ia pun mengajak Yong untuk makan siang bersama. 괜찮아요. 그렇게 안 먹어도 돼. 아, 별거 아니에요. Kemudian ia mengucapkan terima kasih dan juga meminta Yong untuk tidak mengirim makanan lagi kepadanya. Mendengar itu seketika membuat Yong terdiam sedih dan agak kecewa guys. Esok harinya Yulia tidak mendapatkan kotak makanan lagi di lokernya. Dan di sisi lain Yong cepat kembali bangkit dari galau yang melandanya guys. Ia juga mempunyai sebuah ide yang lain di mana ia akan membuat sebuah masakan yaitu rendang. 오늘은 렌당 스페. 형의 진정한 스페셜이 뭐? Dan saat ia mengatakan ide itu kepada pemilik toko di mana ia membeli bahan makanan, pemilik toko itu mengatakan ia akan mengajarkan menu spesial yang ampuh itu seperti apa. Akhirnya ia pun kembali ke tokonya dan memasak sebuah makanan dengan semangatnya guys. Kemudian ia mengirimkan sebuah pesan surat di lokernya Yulia. Di sana tertulis ada makanan yang enak di ruangan B105. Ia pun yang membaca surat itu mendatanginya guys. Dan betapa terkejutnya dia, di sana banyak sekali makanan Indonesia dan beberapa temannya juga ada. Yong pun memberikan sebuah makanan manis sebagai hidangan pembuka dan hal itu pun disambut dengan senyuman manis dari Yulia. 에서 17,000. Deh, aku dapat hadiah ini gitu. Ada tulisan halalnya kan? Janji sama mama. Iya. Dari drama ini kita belajar tentang perjuangan yang gak kenal dengan putus asa. Di mana seorang pria yang telah ditolak berkali-kali namun berkali-kali juga dia bangkit kembali. Dan lewat drama ini juga kita bisa tahu bagaimana sulitnya bagi seorang muslim yang tinggal di luar negeri dengan makanan-makanan di sana. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys dan dapat memberikan sedikit pelajaran. Kalau ada drama seru yang lain, coba komen di bawah. Terima kasih banyak, Kina Pulang Kita Batamuan, dan bye-bye.